Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Diva, NPM 23103. Dan saya Nadifa Kurnia Putri, NPM 23121. Dan saya Nurul Fauzia, NPM 23134. Baiklah, kami akan menyampaikan topik yang berjudul Rafael Alun dan teka-teki 3.000 triliun, bagaimana sistem kita bekerja. Stay tune. Rafael Alun, bapak dari Mario Dandi, kena kasus korupsi 3.000 triliun. Hah? 3.000 triliun, angka yang fantastis bukan? Jumlah itu sempat viral dalam pusaran kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Tapi mari kita jujur, apakah angka itu nyata atau sekedar media saja? Korupsi bukan sekedar mencuri uang negara. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi yang merugikan rakyat. Dampak nyatanya, pembangunan terhambat, keadilan hilang, dan kepercayaan masyarakat yang runtuh. Korupsi bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang merampas masa depan bangsa. Yang pertama, strategi nasional dan peran KPK. Dalam konteks strategi nasional, pemberantasan korupsi dilakukan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. KPK berperan penting dalam penindakan kasus ini, tidak hanya menjerat pelaku tetapi juga membongkar pola korupsi dan pencucian uang di sektor perpajakan sebagai bagian dari perbaikan sistem. Yang kedua, dinamika pasca revisi Undang-Undang KPK 2019. Kasus ini juga menunjukkan dinamika KPK pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Dengan adanya Dewan Pengawasan dan perubahan kewenangan, KPK tetap dituntut profesional dan transparan agar kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi tetap terjaga. Yang ketiga, sinergi lembaga penegakan hukum. Pemberantasan korupsi dalam kasus ini tidak dilakukan oleh KPK saja, tetapi juga dibantu oleh kejaksaan yang berperan penting dalam penuntutan dan pemulihan aset, serta juga dibantu oleh kepolisian dalam penyelidikan tindakan pidana, serta ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik agar praktis serupa tidak terulang lagi. Angka 3.000 triliun mungkin sebuah kekeliruan informasi, tapi di baliknya nyata, masyarakat sudah muak dengan korupsi. Melalui strategi nasional yang tepat, pemanfaatan regulasi pasca revisi secara bijak, dan sinergi antar lembaga, kita sedang membangun sistem yang tidak lagi bergantung pada satu pahlawan, tapi pada kekuasaan hukum yang terintegrasi. Ingat, pemberantasan korupsi bukan cuma soal menangkap saja, tapi soal menutup ruang bagi siapapun untuk mengulang kesalahan yang sama. Mari kita kawal integritas bangsa ini.